Cintaku kagumimu, tu bersandar. Oke, shalom semuanya. Tuhan, kan suatu kebetulan kalau Tuhan memilih kita ya menjadi anak-anaknya. Kita harus selalu ingat bahwa ada roh Tuhan di dalam diri kita. Dan setiap kali kita terima perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan, itu darahnya, tubuhnya itu menyatu dengan kita. Kita harus selalu sadar juga bahwa ada darah Tuhan mengalir ke dalam tubuh kita. Jadi kita tidak sama dengan orang dunia ini. Jangan lagi hidup seperti orang-orang dunia, tapi kita adalah berasal dari Allah. Nah, saya diajar belakangan ini firman Tuhan, ada suatu pewahyuan yang dibukakan Tuhan. Misalnya contohnya, ada 2 orang bunuh diri mau lompat dari gedung. Kira-kira itu kemana? Surga, neraka? Ada kemungkinan nggak bisa ke surga? Ada kemungkinan, saya dapatnya kayak gini loh. Ada kemungkinan dia bisa masuk surga. Kenapa? Pada saat terjun di gedung, tiba-tiba dia tersadar, Tuhan ampuni aku salah, aku telah melakukan hal yang salah, ampuni aku Tuhan. Begitu jatuh, mati baru ini. Karena kondisinya sama kayak orang yang disalibkan sebelah kiri dan kanan Yesus. Ya kan? Dia mau mati, itu sudah mau mati. Tapi perjalanan mau mati, belum mati, sempat bertobat. Kan firman Tuhan ketika mengaku dosa kita benar-benar sadari akan kesalahan kita, ketidakmampuan kita, dan kita terima Yesus, itu diselamatkan. Intinya, semua itu kalau bisa bertobat sekalipun atau tiba-tiba diselamatkan sehingga nggak mati, itu anugerah semua. Tidak ada seorang pun datang kepada Tuhan kalau tidak ditarik oleh roh Tuhan, kan? Tidak ada seorang pun bisa sadar akan dosa kalau tidak Roh Kudus mengisahkannya. Itu semua balik-balik adalah anugerah Tuhan. Tapi situasi ini saya menangkap kayak gini. Situasi ini kayak gini. Kita nggak bisa menghakimi orang dari atas perbuatannya saja. Kita nggak tahu dibalik semua itu gitu kan. Mana tahu dia sudah bertobat gitu kan. Oh, ini pasti masuk neraka gitu kan. Oh, dia mati bunuh diri pasti masuk neraka kayak gitu, nggak bisa gitu. Mana tahu pada saat detik-detik terakhir Tuhan menjamah hatinya, bisa saja. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kayak gini. Saya dapat dalam situasi yang sama, orang tuh bisa bereaksi secara berbeda. Contohnya 2 orang disalib Yesus itu ya. Yang satu menghina Yesus, yang satu bertobat. Situasi yang dialami sama. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga kayak gitu. Kita mengalami hal yang sama, tapi mengapa ada orang yang bereaksinya seperti ini positif, ada yang bereaksi negatif? Contoh lain, 12 pengintai. 2 orang, Kaleb dan Yosua, reaksi positif. Oh, ini bagus negeri ini. Tuhan kasih negeri yang bagus sekali, tapi yang kabar buruk ya. Sisanya kabar buruk gitu kan. Wakili 12 suku, 2 yang bagus, suku Yehuda dan Efraim gitu ya. Kaleb itu Yehuda, Yosua itu Efraim. Jadi 10 pengintai yang kabar buruk. Negeri yang bagus tapi banyak raksasa. Tuhan nak bunuh kita katanya kan. Laju ngamuk galau. Tuhan marah di situ. Akhirnya kejadian itulah yang membuat mereka balik semua. Muter balik 40 tahun. Seperti kau mengatakan di hadapanku, itulah aku lakukan di hadap kepadamu. Tuhan nak bunuh, aku bunuhnya. Mati galau semuanya. Anakmu yang kau ngomong akan jadi tawanan, mereka yang akan masuk. Jadi 40 tahun itu terjadi karena kasus itu. Jadi kita melihat di sini, seringkali bukan karena masalah atau situasi yang kita hadapin yang membuat kita tuh jatuh, hancur, sehingga nggak bisa kita menyalahkan situasi atau orang lain. Tapi apa? Reaksi kita. Itu yang penting. Kalau dalam dunia training diajarin jangan bereaksi tapi merespon. Bedanya apa? Kalau bereaksi dia tak mikir. Wong anu negatif, reaksi negatif. Wong anu baik, positif juga, baik juga. Tapi kalau merespon, wong anu kita baik, wong anu kita jahat, kita bisa mengolah. Ngapain aku balas kejahatan? Aku tidak mau jadi sama seperti dia. Dia sedang nabur, aku tidak mau menabur juga yang buruk seperti dia. Aku mau nabur yang baik, balas saja yang baik. Nah, jadi respon kita itu yang penting, reaksi kita dalam menghadapi segala sesuatu.
Nah, pertanyaannya, mana caranya ngapu bisa berespon negatif dan satu yang positif. Yang penting itu mana bisa respon positif sesuai dengan firman Tuhan. Ketika sesuatu datang ke dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak terduga, yang menyakitkan, mengecewakan, misalnya, bagaimana pentingnya ini, karena kutip perhatiin, aku dapat pewahyuan menamai situasi itu. Sebab seperti engkau menamai, demikianlah ia, kata Tuhan kan kasih kuasa kan untuk menamai kan. Ketika kita menamai situasi ini adalah buruk, aku korban, aku disakiti, aku dijahati, maka hal buruk itu akan terjadi kita. Tapi ketika kita namai itu, kejadian itu adalah ini positif, Tuhan sedang bekerja di balik ini. Contoh gitu kan, Yosafat, Raja Yehuda, diserang 3 suku besar. Takut kan ya? Nggak mungkin kita menang. Dia menyerukan puasa semua seluruh bangsa. Berdoa, menyembah Tuhan, tiba-tiba roh Tuhan menghinggapi seseorang dan berkata, jangan takut, besok Tuhan yang berperang. Nah, siapkan penyanyi. Maka malah nyanyi, dan akhirnya mereka saling perang sendiri, mati galau. Berhari-hari Yosafat dan Israel, Yehuda menjarah semua harta yang banyak itu. Kelihatannya masalah, diserang, tapi ternyata malah ngenjuk barang dia. Dibunuh Tuhan galau. Mereka mati, barangnya diambil galau, jadi kaya. Jadi berkat di balik masalah. Semakin besar masalah, semakin besar berkat Tuhan yang tersedia. Nah, jadi intinya bagaimana kita menamai setiap situasi yang kita alami. Kita melihat ini baik atau buruk. Mari melihat dengan kacamata Tuhan. Nah, lagi pewahyuan yang masih berhubungan dengan itu, kita buka di firman Tuhan di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Cerita yang indah sekali ya. Bagaimana reaksi ibu itu ketika dibilangin nggak patut mbak roti dilempar ke anjing. Aman wong Palembang kan kurang ajar ya kalau besar pala. Iya. Nah, kan? Tapi dia reaksinya beda. Kenapa reaksi itu bisa berbeda? Karena di ayat sebelumnya, lihat di ayat sebelumnya, ada tertulis seorang ibu yang anaknya perempuan kasukan roh jahat mendengar tentang Yesus datang dan tersungkur depan kakinya. Ketika kita memiliki hati yang mau menyembah Tuhan, kata-kata kita itu pasti berbeda. Meskipun direndahkan, kita tidak akan merasa direndahkan, karena memang kita hamba menyembah. Ada kuasa dalam perkataan dari orang yang menyembah Tuhan. Kata-katanya itu berkuasa bagi Tuhan, penting bagi Tuhan. Dia bilang apa? Tapi jawab perempuan itu, benar Tuhan, tapi anjing yang bawah meja juga makan remah-remah dia itu kan anak-anak. Maka kata Yesus, karena kata-katamu itu. Jadi ketika kita mau menyembah Tuhan, kata-kata kita itu pasti kata-kata iman. Bukan kata-kata sungutan, bukan kata-kata kecewa. Nah, lihat hati kita saat ini. Adakah masih hati yang menyembah Tuhan? Penyembahan itu selalu bicara ada 3 unsur yang tidak bisa lepas dari penyembahan. Apa? Mesti ada apa dari orang yang menyembah Tuhan? Sama kasih. Nggak bisa menyembah tanpa kasih, benar nggak? Mengasihi. Yang kedua, penundukan, hormat, respect, mau nundukkan diri. Nggak bisa nyembah tanpa mau nundukkan diri, benar nggak? Merasa diri kita lebih baik, ya nggak akan bisa nyembah. Yang ketiga, pengaguman. Kita kagum. Kagum, hormat, akan kau atau hormat. Pengaguman. Pasti ada 3 unsur itu dalam hati yang menyembah. Nah, kita bisa introspeksi diri setiap hari. Kalau kita bawa hati yang menyembah, yang mau taat dan setia, nah, ada nggak unsur itu? Kasih Tuhan, menyembah karena kasih, bukan karena menyembah karena
butuhkan. Menyembah itu bukan nyanyi loh, beda. Apa bedanya dengan orang yang nyanyi audisi di Indonesia Got Talent gitu? Itu nggak menyembah. Menyembah bukan juga sekedar memberi, aku kasih Tuhan uang. Tapi menyembah itu segala sesuatu yang kita lakukan dengan 3 unsur ini, dengan kasih, dengan penundukan diri atau hormat, respect, dan dengan pengaguman kita. Kalau kasih dan tunduk, pasti mau taat, ya kan? Karena Yesus bilang, barang siapa mengasihi aku, di Injil Yohanes 14, pasal 14, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Berarti yang tidak mengasihi tidak akan menurut. Jadi ada kuasa dalam orang yang menyembah. Nah, satu lagi ayatnya, ya, karena 2 saksi maka kesaksiannya teguh. Kita buka di Injil Yohanes ayat 21, Yohanes 11 ayat 21 sampai ke ayat 30. Orang Yahudi lihatlah betapa kasihnya padanya, ya. Sampai di situ kita tahu selanjutnya kisahnya Yesus lalu manggil Lazarus keluar, ya, dibangkitkan, ya. Pertanyaannya, apa yang dikatakan Maria dan Marta pada saat ketemu Yesus? Maria ngomong apa? Marta ngomong apa? Pada saat ketemu Yesus. Sama atau beda yang dikatakannya? Ayat 21, perkataan Marta. Ayat 32, perkataan Maria. Sama atau beda? Sama kan? Tapi mana yang membuat Yesus hatinya tersentuh? Perkataan Marta atau Maria? Maria. Siapa yang tersungkur di depan Yesus? Maria. Marta tidak. Jadi sama kayak kisah yang tadi gitu, ya. Sama juga kayak kisah perempuan yang meminyaki kaki Yesus, ya. Tersungkur. Saat kita tersungkur, itu bicara hati kita tuh mau sujud menyembah Tuhan. Itu hati Tuhan tuh tersentuh. Intinya hati yang menyembah gitu ini sebenarnya. Ketika kita punya hati yang menyembah, itu bisa menyentuh hati Tuhan. Dan juga kata-kata kita, cara kita pandang itu pasti beda, berubah. Itu yang akan membuat reaksi kita terhadap suatu masalah sama kan. Lazarus mati kan, saudaranya makan, saudara Maria sama-sama saudara mati, tapi berbeda reaksinya. Meskipun kata-katanya sama, tapi menghasilkan sesuatu yang berbeda, menyentuh hati Tuhan. Masbul hatinya, dia menangis, dia tidak tahan lagi, mana dia sini langsung lalu. Tapi ketika Marta tenang masih Yesus mati. Jadi intinya kayak gini, saya melihat hidup kita itu apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang kita katakan, gitu, ya. Dari hati juga. Sebelumnya apa yang kita pikirkan itu keluar dari apa yang hati kita, sikap hati kita gimana. Sikap hati menentukan cara berpikir menentukan kata-kata dan tindakan. Tindakan iman atau tindakan kecewa, seperti yang disalib Yesus sebelah kiri itu. Kata-kata kita menentukan nasib kita. Penjahat sebelah kanan kemana? Hari ini juga tahu akan ke Daus. Penjahat sebelah kiri nggak tahu kemana, Tuhan nggak urus gitu. Kata-kata kita menentukan nasib kita. Perkataan kita itu akan membawa kita ke suatu tempat. Apakah tempat itu kita inginkan dan ada bersama Tuhan, atau ke tempat yang tidak kita inginkan dan tidak ada Tuhan di situ. Semua bermula dari hati yang mau menyembah Tuhan.